Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini berbicara tentang perintah untuk mengasihi. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pada akhirnya, semua yang kita miliki adalah milik orang lain, bahwa orang lain adalah Tuhan. Semua yang kita miliki pada akhirnya adalah milik Tuhan. Itu mengalir darinya dan hanya bermanfaat bagi kita jika itu menuntun kembali kepadanya. Kita semua akan dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua yang telah diberikan. Tapi seseorang yang akan datang pastilah akan mengasihani kita semua. Dia telah memanggil kita untuk memiliki iman kepadanya. Dan kita di sini hari ini untuk meminta Dia membantu kita menjadi orang Kristen yang baik. Dia memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk mengenal, mencintai dan melayani Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan hari ini dan meminta rahmat agar selaras dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan berdoa memohon keberanian untuk menjawab panggilannya. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Ketika kita memahami bahwa Tuhan mencintai kita, apapun yang terjadi, kita tidak perlu lagi takut akan kegagalan kita yang menyebabkan Dia kurang mencintai kita. Jika kita hanya bisa benar-benar mengetahui kedalaman cinta Tuhan, kita tidak perlu takut. Tuhan sudah tahu tentang kesalahan yang telah kita lakukan. Sebaik apapun yang akan kita lakukan, Dia tetap memilih untuk mencintai kita. Tuhan telah
terlebih dahulu mengasihi kita. Dia telah menghujani rahmat-Nya pada kita. Dia telah memilih kita untuk menjadi penerima cinta-Nya. Kita harus mengasihi satu sama lain seperti Yesus mengasihi kita, dengan cinta yang tidak mementingkan diri, cinta yang bersedia memberikan hidupnya untuk kita. Kita dipanggil untuk cinta pengorbanan. Yesus mengutus para murid-murid-Nya dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang." Ini membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan menuntun kita untuk menanggapi perintah Tuhan untuk mencintai orang lain sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Tuhan lebih berkuasa dari apapun di surga atau di bumi. Ketika kita menerima undangan Yesus untuk memulai hubungan dengan Tuhan, kita aman dalam kasih-Nya. Tidak ada yang cukup kuat untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan ketika segala sesuatunya sulit atau kita merasa jauh dari Tuhan, itu bukan karena Tuhan berhenti mencintai kita. Yang benar adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti mencintai kita, apapun yang kita lakukan. Yesus baru saja memanggil murid-murid-Nya untuk mengikuti Dia, untuk menjadi Kristus bagi orang lain. Kristus adalah terang kita, Kristus ada di dalam kita. Jika kita menyebut diri kita orang Kristen, kita harus memengaruhi dunia dengan tindakan baik kita terhadap orang lain. Kita mencontohkan nilai-nilai Kristus kepada dunia. Apa yang paling kuat bukanlah kata-kata, tetapi tindakan roh dan kuasa. Dibutuhkan kehidupan iman yang dalam, yang berakar pada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi, marilah kita mengikuti Dia dan benar-benar